Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang inspirasi judul skripsi psikologi pendidikan. Pada episode kali ini saya ingin membantu teman-teman dari program studi psikologi pendidikan untuk bisa mencari inspirasi untuk memilih dan menentukan judul skripsi. Namun demikian, saya ingatkan bahwa yang paling utama adalah bukan membuat judul, tetapi teman-teman mencari masalah-masalah penelitian yang cocok, yang sesuai dengan program studimu, baru kemudian dirumuskan menjadi judul penelitian. Kalau berangkatnya dari membuat judul terlebih dahulu, khawatir teman-teman nanti bingung, ini judulnya bagus tapi masalahnya apa ya gitu. Ketika ditanya masalahnya apa, misalnya dosen pembimbingmu bertanya seperti itu, nah ini repot. Lebih baik pikirkan dulu masalah yang akan diangkat, kemudian rumuskan masalah yang akan diselesaikan, yang dicari solusinya, baru kemudian dirumuskan judul penelitiannya. Jadi ketika kamu bertemu dengan dosen pembimbing ditanya apa masalahnya, kamu bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, baik teman-teman sekalian, tidak banyak pada episode kali ini saya ingin memberikan inspirasi judul skripsi psikologi pendidikan sekitar 9 poin ya. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Kenapa? Sebetulnya perkembangan dan pertumbuhan pada bayi akan berpengaruh pada masa kanak-kanak. Pada pertumbuhan dan perkembangan pada masa kanak-kanak akan bertumbuh mempengaruhi masa remaja. Begitu seterusnya, masa remaja berpengaruh pada masa dewasa. Itu yang pertama. Kemudian inspirasi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah masalah pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua ini juga banyak masalah yang bisa kita angkat. Nah, pola asuh itu ada yang populer itu kan adalah otoriter, permisif, dan demokratis. Tetapi sesungguhnya pola asuh itu tidak ada yang pakem. Misalnya satu keluarga menggunakan pola asuh demokratis misalnya untuk semua anak misalnya, atau menggunakan pola asuh yang otoriter untuk semua anak. Tidak seperti itu. Pada dasarnya pola asuh itu adalah suatu kecenderungan ya, kecenderungan demokratis atau kecenderungan otoriter, atau kecenderungannya memang permisif. Nah, jadi otoriter, demokratis, permisif ini yang terkenal ya, pemilihan pola asuh. Nah, kaitan dengan pola asuh ini misalnya masalah-masalahnya ada tentang anak-anak yang merasa kok ibu atau orang tuanya itu lebih sayang kepada yang saudaranya dibandingkan dia misalnya. Meskipun tidak demikian, tapi itu dirasakan oleh anak-anak, terutama pada remaja misalnya. Nah, ini masalah-masalah pengasuhan ini bisa kamu gali ya. Kemudian yang ketiga kaitan dengan itu adalah masalah-masalah remaja dan permasalahannya ya. Ini juga menarik, sangat menarik untuk diangkat permasalahannya untuk dijadikan judul penelitianmu. Biasanya adalah masalah-masalah tentang konsep diri remaja, kemudian pengaruh lingkungan, teman sebaya si remaja. Siapa orang-orang yang terdekat dari remaja itu akan mempengaruhi perkembangannya dalam kehidupannya. Paling tidak misalnya 5 orang yang terdekat dari si remaja itu akan mempengaruhi si remaja itu menjadi remaja yang seperti apa, nanti dewasanya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah inspirasi yang berikutnya. Inspirasi yang keempat adalah kaitan dengan remaja tadi adalah masalah-masalah penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri itu ada dua, ada autoplastis, ada aloplastis. Kemampuan diri
pribadi, anak-anak dan remaja, terutama remaja ya, remaja dan dewasa muda, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya dengan orang lain. Atau dia juga punya keterampilan mengubah lingkungan ke keadaan yang dia harapkan. Jadi masalah-masalah ketidakmampuan penyesuaian diri ini juga menarik untuk diangkat ya. Kemudian yang kelima adalah ketidakseimbangan kecerdasan antara kecerdasan umum, IQ, emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, ini ada kecenderungan tidak seimbang, misalnya tidak sesuai dengan umurnya misalnya. Ini ada masuk dalam multiple intelligence, kecerdasan jamak ya. Ada 9 kecerdasan jamak yang bisa kita pelajari dan kita gali masalah-masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan mental. Poin yang ke-6 itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental siapa? Dari mulai masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai orang tua gitu. Nah, kamu gali aja dari masalah kesehatan mental anak-anak dan remaja. Apalagi sekarang kaitannya dengan pembelajaran daring, pembelajaran online. Ini masalah-masalah kesehatan mental di lingkungan keluarga itu sangat menarik. Baik pada diri anak yang belajar SD, SMP, SMA misalnya, pada orang tua, atau mungkin pada gurunya. Hanya yang paling banyak dikeluhkan adalah anak-anak ini sudah mulai jenuh ya, mulai jenuh melaksanakan pembelajaran online. Kemudian ekspresinya adalah stres, misalnya ada stres ringan, ada stres yang agak berat gitu ya. Nah, tergantung lingkungan keluarganya seperti apa. Jadi kesehatan mental itu juga sangat menarik untuk dijadikan inspirasi ya. Kemudian yang ketujuh adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 adalah masalah layanan bimbingan konseling ya, layanan bimbingan konseling yang tidak optimal di sekolah misalnya. Apa masalahnya misalnya? Kenapa anak-anak masih malu misalnya? Nah, kalau sekarang sedang pandemik seperti sekarang, apakah layanan pendidikan bimbingan konseling itu bisa berjalan? Kita tidak tahu. Harusnya kan bisa. Nah, coba kamu telusuri itu. Layanan bimbingan konseling pada saat pembelajaran online seperti sekarang, pada saat pandemik seperti sekarang, itu harusnya lebih optimal dan lebih ditingkatkan. Nah, coba kamu pelajari apakah sekolah-sekolah tetap mengaktifkan dengan mengoptimalkan layanan konseling atau tidak gitu ya. Kalau iya, seperti apa pelayanannya ya di dalam pembelajaran online ini. Kemudian ada persepsi, ada interaksi sosial ya, masalah interaksi sosial di dalam layanan-layanan yang bisa dilayani oleh bimbingan konseling. Baik teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah yang ke-9 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Nah, itu ada faktor internal dan eksternal ya. Jadi kalau internal itu ada pada diri sendiri dan eksternal adalah pada di luar diri kita sendiri, di luar diri anak itu sendiri. Yang internal itu biasanya kaitan dengan psikologis kemampuan ya, daya tajam penginderaan misalnya. Kemudian kalau misalnya yang fisiologis itu bisa kondisi fisik, seperti apa kondisi fisiknya. Lalu yang psikologis itu adalah kaitannya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan bakat, minat, perhatian, kecerdasan, dan motivasi. Nah, motivasi bisa motivasi intrinsik, bisa motivasi ekstrinsik. Nah, masalah-masalah kaitan dengan ini banyak sekali yang bisa kita gali dan akan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, faktor yang berikutnya di dalam proses belajar yang berpengaruh adalah proses, maksud saya pengaruhnya itu adalah dari eksternal.
Kalau tadi kita bahas internal, sekarang eksternal. Yang eksternal itu adalah pengaruh dari lingkungan, ya. Kita lihat sekarang lingkungan seperti apa yang bisa berpengaruh. Ini videonya sudah pernah saya produksi ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Bisa ditonton dan disimak lebih jauh. Nah, lingkungan alam, lingkungan sosial, itu banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan anak dan remaja. Kemudian yang berpengaruh dari eksternal itu juga adalah faktor pengajar, faktor guru, ya, faktor pendidik. Bagaimana kompetensinya? Nah, di dalam proses pembelajaran daring misalnya, sekarang kompetensi guru seperti apa? Ngerti nggak bahwa ini adalah pandemik? Ya, mengerti nggak gurunya bahwa anak-anak sudah banyak terbebani misalnya, lalu bagaimana cara guru meringankan beban anak-anak. Nah, itu adalah merupakan inspirasi yang bisa teman-teman gali lebih jauh. Dan berikutnya yang ke-10, saya ingin mengajak teman-teman juga menggali masalah-masalah kesulitan belajar siswa, ya. Kesulitan belajar baik yang disebabkan oleh masalah-masalah internal maupun masalah-masalah eksternal, ya. Yang internal itu intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan yang eksternal adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah 10 poin. Sebetulnya di dalam kawasan psikologi pendidikan itu sangat banyak sekali, sangat luas, ya. Misalnya masalah peralihan transisi dari remaja ke masa dewasa misalnya. Ada hubungan, ada yang ingin segera menikah, ada yang ingin segera bekerja dan sebagainya, ya. Itu masalahnya banyak sekali. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya menampilkan tadi di bagian awal ini sekarang 10 poin. Mungkin di kesempatan lain kita bisa gali lebih jauh lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, terutama yang belajar psikologi pendidikan dari program studi psikologi pendidikan, cobalah mulai mengamati masalah-masalah di sekitarmu. Kemudian selama kamu belajar dari semester 1 sampai semester 6, kira-kira kamu berminat dalam hal yang mana, ya. Jangan lupa, jangan kamu mengambil masalah penelitian orang lain, misalnya nyebrang ke psikologi sosial, nyebrang ke psikologi industri. Mungkin bisa, tetapi tidak dalam, karena kamu bukan program studinya. Tapi kamu sendiri ingat, sadarkan dirimu bahwa kamu adalah dari program studi psikologi pendidikan. Demikian, jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.